Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pengawas Madrasah, yaitu Bapak Haji Sudirah, Master Fisika. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 9 beserta Ibu, Bapak Khalid, Bapak Muhammad Khalid, SPDI MPDI, dan juga para wakil kepala madrasah dan semua dewan guru beserta para tata usaha dan staf. Kemudian yang saya hormati rekan pengurus Komite Madrasah Negeri 9 Kabupaten Indramayu, dan tidak lupa yang saya muliakan dan saya banggakan serta saya cintai, para orang tua, para wali murid beserta putra putrinya yang pada hari ini insya Allah secara resmi akan diwisuda, ya, sebagai tanda kelulusan dari Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 9 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan yang utama marilah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas izinnya, atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menyaksikan putra putri kita yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umatnya, insya Allah akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan atas nama Komite Madrasah, sebelumnya saya menyampaikan amanat dari Bapak Camat Tukdana. Sedianya beliau pada hari ini berkenan hadir, hanya pada hari ini di waktu yang sama ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Pada hari ini beliau diundang oleh Ibu Bupati Indramayu untuk menyaksikan upacara pelantikan kubu sejumlah 136 kubu Kabupaten Indramayu. Pelantikan ini didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa di antara poin pentingnya adalah masa jabatan kubu Indramayu ini yang semula waktunya 6 tahun, sekarang ditambah 2 tahun menjadi 8 tahun. Oleh karena itu, kubu yang kemarin habis masa jabatannya periode 11 Februari 2024 sekarang dilantik kembali dan ditambah waktunya 2 tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini hari yang sangat bahagia, hari yang sangat istimewa, terutama ini mungkin dirasakan oleh anak-anak kita yang pada hari ini insya Allah akan diwisuda. Dari sejumlah siswa-siswi MTS Negeri 9 kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024 ini, kurang lebih sekitar 148 siswa-siswi, alhamdulillah semuanya dinyatakan lulus. Ya, tepuk tangan. Dan pada hari ini akan diwisuda sekaligus dilepas, ya. Oleh karena itu, kami Komite Madrasah pertama ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Kepala Madrasah beserta seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha yang selama ini 3 tahun kurang lebih telah mendidik anak-anak kami dengan sabar, dengan tulus, dengan ikhlas, baik mendidik anak kami yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau kognitif, baik juga mendidik anak kami yang berhubungan dengan sikap dan akhlak atau afektif, baik juga mendidik anak kami yang berhubungan dengan keterampilan, ya, atau psikomotor. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu ajarkan pada anak-anak kami merupakan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Andes Muhammad Haji Muhammad Mulyadi MMPD, yang saat ini diwakili oleh Bapak Pengawas Bina Bapak Haji Sadira MPs. Yang terhormat Ketua Komite Madrasah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Karim MSI. Yang terhormat rekan-rekan Wakil Kepala Madrasah beserta Dewan Guru. Dan yang terhormat Kepala Tata Usaha beserta staf, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian hingga kita saat ini bisa berkumpul di madrasah yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan hingga
sampailah kepada umatnya dan sampai kita di akhir yaumil nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, terutama anak-anakku kelas 9 yang Bapak cintai. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak bertanya dulu sama kalian, gimana rasa kalian hari ini? Halo anak-anakku sekalian, gimana perasaan kalian hari ini? Ya, di momen hari ini tentunya kita dipenuhi dengan rasa yang campur aduk, baik suka, duka, dan lain sebagainya. Yang pada kesempatan hari ini kita sama-sama berkumpul dan melaksanakan kegiatan perpisahan ini yang tidak bisa kita elakkan lagi. Susah senang, suka duka telah kita lalui bersama 3 tahun lamanya. Terima kasih kepada kalian yang begitu gigih dalam menuntut ilmu, tidak pernah bosan mendengar segala nasihat, bimbingan dan arahan serta tempaan dari kami, hingga kalian selalu berpacu untuk meningkatkan kompetensinya, untuk meningkatkan ilmunya dalam rangka menuntut ilmu di MTS ini, hingga kalian bisa meraih sebuah prestasi baik yang akademik maupun non akademik. Anak-anakku sekalian, kalian adalah kebanggaan kami. Kalian adalah anak-anak terbaik kami. Kalian adalah anak-anak ideologis kami. Teruslah berjuang, ya, raih mimpi kalian, sebab masih banyak jalan yang harus kalian lalui dan kerikil-kerikil yang harus kalian singkirkan yang menghalangi kalian. Dalam kurun 3 tahun ini tentunya banyak kenangan yang terukir di antara kita semua, baik itu di kelas, di lapangan, dimanapun di sudut madrasah ini. Semua akan terkenang dan terekam dalam memori kita semua. Setelah kalian nanti meninggalkan madrasah ini, Bapak harap dan kami akan selalu membuka gerbang madrasah ini, pintu lebar-lebar buat kalian, karena kalian adalah bagian keluarga besar madrasah ini. Tanpa kalian, madrasah ini nggak ada apa-apanya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu guru beserta panitia, saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kita saling bersinergi untuk membangun, mencerdaskan, mendidik anak-anak kita, putra-putri bangsa terbaik kita, wabil khusus warga Kecamatan Tugdana. Mari kita terus melaju, mari kita majukan madrasah ini dengan segenap kemampuan kita. Tentunya selalu kita akan meningkatkan kompetensi-kompetensi kita sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman. Dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa yang hari ini berkenan hadir. Mohon maaf barangkali penyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, karena inilah kemampuan kami, dan insya Allah ke depan kami akan terus membuat yang lebih kira-kira sesuai dengan harapan kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya, dan kami atas nama Dewan Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua murid kelas 9. Barangkali selama ini kami mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian agak sedikit keras. Bukan kami galak, bukan kami benci, bukan kami marah sama anak-anak Bapak Ibu sekalian. Anak-anak Bapak Ibu sekalian sama seperti anak kami. Kami pengen agar anak-anak terbaik kita menjadi generasi yang disiplin, generasi yang militan, generasi yang bermental baja, bukan bermental kerupuk. Kami ingin yang hari ini akan diwisuda, yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan mungkin saat ini putra-putri Bapak Ibu sekalian ya, masih banyak merepotkan. Tadi Pak Komite juga berpesan tolong dorong terus ya. Saya sepakat, mohon Pak Bu, selepas putra-putrinya nanti diwisuda dari MTS ini, mohon disupport Bapak Ibu. Kemana arah mereka, tolong disupport. Sebab mereka sudah punya rancangan, saya mau kemana dan saya pengen jadi apa. Selain support dukungan materi moral, tentunya yang paling penting adalah doa. Sebab doa dari kedua orang tua itulah yang akan memuluskan langkah putra-putri dan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir buat anak-anakku sekalian, Bapak berpesan, setelah kalian meninggalkan madrasah ini dengan kata-kata perpisahan, namun sejatinya ini merupakan langkah awal kalian untuk meniti langkah lebih lanjut. Kalian harus siap menerima terjangan atau badai yang lebih besar lagi. Dan tentunya dengan ilmu yang telah kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat sama kalian dan sebagai modal kalian melangkah di jenjang putih abu-abu. Berikutnya Bapak pesan sama kalian, jangan ada yang tidak lanjut, harus lanjut. Masa depan kalian masih panjang ya. Bapak harap kami yang ada di depan ini, siapa lagi kalau kalian nantilah yang akan menggantikan kami. Jadi Bapak sedikit agak menantang kalian. Halo anak-anakku, halo anak-anakku. Aduh, ini kok lesu banget. Sekali lagi, halo anak-anakku. Oke, Bapak tantang kalian 10 tahun yang akan datang lagi ke MTS ini dengan seragam yang berbeda dan bisa membanggakan orang tua. Silakan ambil peran di sini. Ya, bila perlu ada yang jadi bupati di sini. Ya. Ayo Bapak Ibu, kita semangati anak-anak kita, doakan mereka untuk meraih mimpinya. Saya yakin pasti bisa. Harus ada alumni MTS yang jadi orang yang berperan, jadi orang yang hebat. Saya yakin bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atasannya, sehingga beliau mendampingi kegiatan
sehubungan ada kegiatan di Asrama Haji Kabupaten Indramayu. Lagi musim haji nih ya Bu ya. Jadi itulah intinya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini hampir semua hari ini ada beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan yang sama, sehingga ini dibagi-bagi Pak, termasuk Bapak Kepala Seksi Pendidikan juga nggak bisa ke sini karena dibagi-bagi. Beliau ke MTS 7 kalau nggak salah, karena arahnya nanti merapat ke embarkasi. Nah, MTS 7 juga binaan saya nggak hadir ke sana Pak, saya hadir ke sini, dibagi-bagi intinya. Jadi mohon maaf, ini mohon bisa diterima ya, karena ketidakhadiran Bapak Kepala Kantor. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang pertama saya mengucapkan selamat kepada kelas 9. Ya, selamat ya, karena semua tadi dinyatakan lulus oleh Pak Komite yang mengumumkan tadi ya, dinyatakan lulus semua. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tadi juga beberapa sambutan dari Pak Komite, dari Pak Kepala Madrasah. Nah, Bapak hanya melengkapi saja. Pertama Bapak dan Ibu, ini harus diketahui nih ya, semua termasuk wali murid nih. Nih pesan ini harus sampai. Pertama itu Bapak Ibu harus tahu yang namanya kerangka besar atau peta besar pendidikan. Kalau anak-anak kita tahu yang namanya Google Map ya, tahu nggak deh? Tahu semua Google Map. Untuk apa Google Map tuh? Untuk petunjuk jalan. Nah, saya bocorkan tentang peta jalan menuju suksesnya anak-anakku kalian nih, khususnya kelas 9 dan orang tua supaya bisa support. Pertama ini Bapak dan Ibu, khususnya wali murid, ini harus tahu, Bapak Ibu guru juga, peta besar kita itu peta negara nih ya, tujuan pendidikan itu di tahun 2045 Indonesia harus mencapai Indonesia Emas. Nah, apa itu Indonesia Emas? Yaitu Indonesia masuk menjadi negara maju, negara berpenghasilan tinggi. Kalau kita lihat negara maju nih Bapak Ibu, setiap rumah ada mobilnya. Ini contoh negara maju ya. Nah, harapan kita ke sana. Jadi harapan kita manusia Indonesia itu mapan semua di tahun 2045, Mas ya, anak-anakku ya. Nah, untuk sampai ke sana, nah, siapa yang nanti di tahun 2045 itu yang jadi bupati? Apa Pak Khalid? Yang jadi kepala MT 9 Pak Khalid nggak di tahun 2045? Ya sudah bukan, udah pensiun. Pak Komite, ya bukan. Bapak Ibu guru yang di depan di sini, ya bukan. Saya 5 tahun lagi pensiun, anak-anakku semua. Yang akan menjadi pemimpin di tahun itu adalah anak-anakku sekalian. Bapak berdoa harus muncul dari MTS 9. Tahun 45 berapa tahun lagi? 21 19, 20 ya, 20 tahun lagi pas nih yang di wisuda hari ini itu akan menjadi pemimpin di yang akan datang. Amin. Ini 20 tahun lagi kalian yang jadi pemimpin. Nih harus tahu, ini peta ya, peta negara. Lalu Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian harus tahu nih rahasianya, petanya. Kementerian Agama lalu membentuk program, membentuk ikon, yaitu namanya pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Awas, pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Bagi pelajar sekarang yang tahu rahasianya itu, ngikuti nih, insya Allah jadi pemimpin besar di tahun 45. Bapak ceritakan nih kisi-kisinya. Kalau anak-anak tahu nih namanya kisi-kisi.
triknya, cluenya, ya. Yang namanya pelajar Pancasila, ciri-cirinya pertama, anaknya ini termasuk pembelajar sepanjang hayat yang mau belajar terus menerus, sesuai dengan ini nih, temanya apa nih? Lanjutkan perjalanan menuju masa depan gemilang. Jadi untuk mencapai masa depan itu kalian harus terus belajar. Kalau nggak belajar berarti ya udah ketinggalan. Kalau nggak belajar ketinggalan sudah, nggak bisa ikut gerbong menuju Indonesia emas, nggak bisa. Paham ya Bapak Ibu wali murid, tahu ya? Jadi anak-anak Bapak Ibu yang di wisuda sekarang terus sesuai disampaikan Pak Komite tadi, amanahnya terus pendidikan yang tinggi. Rezeki Allah yang menjamin, tadi disampaikan oleh Pak Komite. Anak-anakku ya, pokoknya jangan takut. Saya orang tuanya petani, jangan takut, karena rezeki Allah yang ngatur. Pokoknya tugas kamu adalah terus belajar. Kemudian siapa yang akan sampai menjadi pemimpin di tahun 2045? Yang pertama apa tadi? Mau belajar terus menerus. Yang kedua harus berkompeten, harus memiliki kemampuan. Apa saja kemampuannya? Kemampuannya sesuai dengan bakat anak-anakku semua. Tadi sudah ditampilkan nih banyak bakatnya. Ada yang bisa, ada yang tadi tampil sebagai dalang, ada yang tampil sebagai nari tadi ya. Ada juga yang hafal berapa juz ya. Nah, Bapak bocorkan nih. Saya bocorkan khususnya wali murid. Bapak Ibu nih jangan takut kuliah mahal, enggak. Bagi anak-anak yang berprestasi, khususnya yang hafal beberapa juz Al-Quran, itu punya keistimewaan khusus. Contoh, Bapak nih pernah ngobrol ke UIN Malang. Di Fakultas Kedokteran UIN Malang, asal hafal 20 juz, maka lulus jadi mahasiswa kedokteran. Luar biasa tuh. Sekarang dirintis berapa juz tadi? 1 ya. Terus kira-kira selesai aliyah atau selesai SMA berapa? 20 juz. UIN Jakarta juga sama, menerima mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih, kemampuan khusus. Jadi itu jalan tol Pak. Nggak mudah nyekolahkan anak di sekolah yang hebat itu, kecuali melalui jalan-jalan khusus. Paham ya Bapak Ibu ya? Anak-anakku semua ya, paham ya? Ini harus semangat nih. Cita-cita kalian harus digantungkan setinggi langit, tadi disampaikan oleh kepala madrasah. Karena jalannya jelas Pak, sekarang sudah oleh Pak Komite tadi disampaikan, jangan takut. Sekarang sekolah bisa gratis, seperti itu Pak. Asal memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Jadi terus belajar. Kemudian cirinya lagi, 1 tadi apa? Pembelajar sepanjang hayat. Kedua punya kompetensi. Ketiga memiliki karakter, memiliki keterampilan abad 21 kata dunia pendidikan. Apa saja keterampilannya? Ini anak-anak sekalian, punten jangan diem saja. Pertama harus berpikir kritis. Kritis itu setiap ada masalah langsung dianalisa ya. Jadi tidak langsung ngomong, pelajari dulu, dianalisa. Sesuatu diuji dulu. Kemudian mampu berkreatif, nggak diem aja. Zamannya dulu Pak, zamannya saya, anaknya pendiam, pinter matematik, sukses. Sekarang nggak bisa seperti itu. Dunia sekarang sudah global, jadi kemampuannya harus didukung oleh tadi berpikir kritis. Kamu Bapak anak-anakku semua harus kreatif ke depan tuh. Lalu mampu bekerja sama dengan yang lain, namanya kolaborasi. Tidak ada sukses sendirian, harus bekerja sama. Terakhir untuk profil Pancasilanya nih Pak, terakhir adalah mampu menyampaikan
berkomunikasi, komunikasinya yang bagus, jangan asal ngomong, termasuk di medsos. Lah, lalu rahmatan lil alamin, cirinya kayak apa? Yang pertama adalah berakhlak. Kemudian pertama bertakwa dulu. Bertakwa hubungannya dengan hablum minallah ya, bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah tadi Bapak sampaikan apa? Pertama bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia berarti hubungannya dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, ya, itu sampaikan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir di rahmatan lil alamin itu kaitannya dengan pemahaman agamanya harus mendalam dan luas, nggak bisa asal-asalan. Lalu pemahamannya baru dikit, ngomong-ngomong di medsos dan sebagainya, itu jadi masalah. Nah itu ya anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu khususnya wali murid, Bapak Ibu guru, mohon ini dikawal karena ini adalah Google Map-nya, petanya. Bapak Ibu guru ini akan mengantarkan anak-anakku sekalian yang ada di sini ya sampai lulus kelas 9. Nah, anak-anakku sekalian, wali murid semuanya, ini wali murid juga harus tahu Bapak Ibu guru ini mengajar nih, Bapak Ibu nggak kayak zaman dulu tulis anak suruh nulis depan, enggak. Sekarang dituntut untuk terus belajar dan mengikuti proses pembelajaran yang inovasi sekarang, namanya terdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu guru tuh mengajar harus memperhatikan kompetensi kemampuan per individu. Mentang-mentang saya guru matematik harus pintar matematika, enggak. Nah ini kompetensinya bidang apa? Kita support. Nah yang ininya apa? Dia pengennya kemana? Seperti itu. Itu Bapak Ibu gurunya. Dan wali murid khususnya Bapak komite barangkali ini saya informasikan juga bahwa di Kementerian Agama seorang guru tuh Pak itu selalu di-upgrade Pak. Ada penilaian tahunan yang dilakukan oleh kepala madrasah dan ada penilaian 4 tahunan yang dinilai oleh Dirjen Pendis. Sebentar lagi di bulan Juni, awas nih Bapak Ibu guru, di bulan Juni sampai akan dinilai dan akan dilihat sebagai rapotnya kayak apa. Itu Dirjen Pendis yang menilai hasilnya, itu online ya, Dirjen Pendis. Nanti di bulan Juni, itu tiap 4 tahun oleh Dirjen, kalau tahunan oleh kepala madrasah. Kepala madrasah juga sama, di upgrade terus Pak. Kemudian Bapak Ibu wali murid, Pak komite, ini juga guru-guru di Kementerian Agama nih Pak, sertifikasinya tidak akan dicairkan tunjangannya manakala tidak mengikuti pendidikan pelatihan minimal dalam 1 semester 1 kali. Jadi kalau dia tidak mengupgrade dirinya tidak mau belajar, di-upgrade dalam 6 bulan, maka tidak akan cair tunjangannya. Nah sekarang nih Pak, jadi ini jangan disikapi. Itu ya Bapak Ibu wali murid, saya ceritakan supaya tahu Bapak Ibu guru di MT 9 ini sama belajar, anak-anakku semua terus belajar dalam rangka tadi melayani anak-anak atau melayani putra putri Bapak Ibu wali murid. Jadi itu Pak terus di-upgrade. Selanjutnya nih saya sampaikan pula ke wali murid khususnya Pak komite yang mewakili, kalau absen Pak punten nih, kalau absen telat 15 menit, ini pengalaman saya Pak, itu dipotong 25.000 Pak. Kalau saya telat nih absennya 5 menit, itu dipotong. Kalau 1 bulan diakumulasi terlambat 3 hari diakumulasi, maka tunjangannya tidak akan dicairkan. Nih saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Yang jadi masalah kalau kepala sekolah melindungi, wah tak bela nih.
kepala sekolahnya yang dipanggil. Kemarin Pak Kepala, itu ada masalah di sebuah madrasah, terus tidak dilaporkan. Pak Kepalanya tidak melaporkan, tujuannya melindungi anak buah, padahal salah. Itu ketika ada investigasi inspektorat, yang kena kepala seksinya Pak, karena tidak melakukan tindakan. Jadi ini mohon dimaklumi karena ini dibawakan oleh Saudara Jihana kelas 8A.
Apa sih orang berbalik? Dulu kacang. Perkenalan dikit. Perkenalkan, nama saya Ugi. Perkenalkan, nama saya Ono. Jadi kalau digabung akan menjadi Ugi Ono. ya. Anak acara apa sih? Ada ayo baru datang ganteng. Temen. Yes lah. Kenapa sih ini bilang menjadi ini? Cuma acara aja. Oh ya wis lah. Dolanan bayu. Yuk, Kenapa? kebetulan joget bayu. Joget. Iya. Isi orang dikit tinggal boy. Wis toh. Ya. Dumplak plak dumplak plak dumplak dudung plak dudung. Siran. Pas ya. Iya. Baira. Ya wis toh. Dumplak plak dumplak plak dumplak plak. Dumplak dung dung. Di Jose lah. Bos. Ulang mana? Coba ya. Kita ulang. Kita ya. Dumplak plak dumplak plak dumplak dudung plak. Oh benar. Nah, iya. Ya coba ulang mana? Oke, stop. Dumplak plak dumplak plak dumplak plak dumplak dung dung. Nah, beres ini. Marian Udah wis Marian. oke. Yes Marian boy kedua. Ya wis. Ya wis kaya. No. Takipan takon. Ya, takon apa? Artinya bullying ku apa sih? Apa sih nakon iku ku? Nah, ya wis kari jawab babae. Ya wis kok dengar dikit. Drop. Ya wis ketemu. Ya drop coba dibaca. Bullying adalah suatu sikap yang Ya. termasuk Ya, apa? yang tidak termasuk Beres. menghina, mengucilkan, Ya. mengejek. Ya, terus? Ya wis seterusnya bae lah apa? Oh, bokat mower. Kita ngira ke pinter. Coba jelas nambahin kedua. Apa artinya? Apa nue? Apa nue? Mataranya? Jelasannya baik. Buat iro artinya mah. Jelasannya baik. Lagi apa ki menembaiku? Info ke bocah ke beru apa kini? Kelingan beli sih. Dijelas. Ya pulang kalingan. Wah, beres. Lanjut ki, lanjut. Sok lanjut. Ya wis pokoknya mah aja dolan BHP. HP siapa? Ya pokoknya mah ke bullying ku yang bully wong bocah sing belajar kanega. Asuhan ki mikireku. Sing ketemu bae coba ngomongku. Lepotan temen sih tas mangan es krim ta.